Pemirsa, walau hidup serba kekurangan, tindakan untuk beramal tidak terhenti. Seperti yang dilakukan seorang pemulung asal kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Ibu Anissa, yang rajin bersedekah di kotak amal masjid. Tindakan pemulung tersebut membuat warga sekitar masjid menjadi tersentuh hingga mengabadikannya dalam sebuah video dan viral di berbagai media sosial. Wanita ini menuturkan bila setiap hari pekerjaannya hanyalah memulung dan mencari sampah plastik di sekitar jalanan utama. Upah yang diperolehnya pun bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan ribu. Nah, hasilnya tersebut sebagian ia sisihkan untuk bersedekah di Masjid Asbabul Salam. Ia mengaku tidak takut dan khawatir bila uang sedekahnya mengurangi hasil pendapatannya yang dicarinya selama ini karena ia ikhlas menyumbang. Pas banget nih kok, tadi di video tayangan pemulung aja ikhlas untuk menyumbangkan sebagian dari penghasilannya, tidak takut kekurangan. Tadi beberapa poin sudah Koko sampaikan, ada 5, 1 poin untuk memupuk keikhlasan. Jadi begitu. Jadi ayo tuh subhanallah ya. Jadi ikhlas itu adalah ruh amal kita. Amal itu, jasad itu ibaratkan amal, ruh itu adalah ikhlasnya. Ya. Jadi kalau beramal tanpa ikhlas seperti jasad tanpa ruh. Jasad tanpa ruh namanya mayat. Kelihatan tapi nggak ada fungsinya. Dia beramal tapi nggak ada nilainya. Itulah ikhlas kan. Jadi yang merusak ikhlas itu tadi ada 3 kan. Yang merusak ikhlas, 1 riya. Riya itu pengen dilihat dan dipuji orang. Kama ro'a. Tapi kalau dia beramal pengen didengar sama orang sehingga mendapat puja, itu namanya sum'ah. Dari kalimat sama'a, pendengaran. Jadi ketika dia beramal nih, nggak ada yang ngeliat nih. Tapi dia diomongin sama orang nih. Supaya orang itu mendengar perbuatan dia lalu dapat pujian. Itu namanya sum'ah. Lalu yang ketiga, kalau pengen langsung dilihat orang, dia berbangga, itu namanya ujub, sombong. Jadi 3 inilah yang merusak keikhlasan. Ayo, sombong. Jadi ada ibu pengajian, umpamanya kan, dia pakainya ini emas gitu, gelang gitu, emas semuanya kan. Bu, ntar pengajian ya Bu ya, yang ceramah Koko Lim itu dari Tionghoa itu hanya gitu ya. Insya Allah. Sambil pamer gitu ya gelangnya. Ini sudah kelihatan. Dia nanti kalau hadir pasti udah nggak ikhlas. Tapi karena ujub, sombong, pengen mamerin emasnya. Kasihan kan yang nggak punya emas, punya cincin emas. Cil. Bu, ntar pengajian Bu. Insya Allah. Tuh, dipamerin cincinnya kan. Insya Allahnya begini gitu ya. Tapi kan yang kasihan nenek yang nggak punya emas, nggak punya cincin, tapi punya gigi emas. Ya. Dia punya gigi emas nih. Harus senyum terus kok. Iya, begitu. Bu, nenek ntar pengajian nenek ya. Dia ngintip di jendela. Ditampilin giginya. Insya Allah. Karena giginya terbuat dari emas gitu kan. Jadi akhirnya main pamer-pameran kan. Itu menghilangkan keikhlasan, ayo. Gitu. Makanya ikhlas sama ridho itu berbeda. Nah, tadi contoh-contoh yang Koko Lim sampaikan ini kan orang yang melakukan kebaikan, artinya mau datang, ada ceramah, siraman rohani. Tapi dia punya tujuan nih, pamer. Sebenarnya apakah ini jadi dosa gitu buat dirinya sendiri? Dosa sih enggak ya, cuma amalnya sia-sia. Seperti puasa tapi tidak mendapat apa-apa. Tidak apa-apa, karena dia niatnya bukan karena Allah. Kan belajar ikhlas itu gampang. Koko waktu di pesantren itu, dari pesantren Darul Qolam 4 tahun, lalu pesantren menghafal Quran di Malang, Jawa Timur kan, Rodotul Muhsinin, Abah Muhsin almarhum itu di Makbul. Jadi dari Darul Qolam langsung ke Malang, ya kan, 4 tahun langsung menghafal Quran 2 tahun. Nah, jadi ketika ada yang kayak Koko Lim, belajar ikhlas itu gampang. Ketika kita mau beramal, niat di awal itu loh. Jadi ikhlas itu tergantung di niat. Oke, semua diawali dari niatnya dulu. Innamal a'malu binniyat. Maka kunci usaha yang berkah itu ada 12. Nomor 1 adalah niat, pasang niat karena Allah. Kan innamal a'malu binniyat. Usaha kita berkah nggak berkah tergantung niat. Nah, ketika mau berkah pasang niat, ayo. Apa niatnya? Ilahi Rabbi anta maksudi waridaka matlubi. Apa artinya? Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah tujuan hidupku, hanya keredaanmu yang kupinta ya Allah. Itu memasang niat ikhlas karena Allah. Itu niat ikhlas. Makanya ikhlas sama ridho berbeda kan? Beda loh. Ikhlas yang tahu cuma di Allah, ridho bisa manusia sama manusia. Contoh ayo begini nih.
kerja tempat Koko Lim nih, umpamanya Koko punya restoran di Cibubur tuh. Itu bukan promosi loh, cuma menginformasikan saja. Sama aja ya, sama aja pemirsa ya. Di Cibubur ada, di Bogor juga ada itu ya. Nah, umpamanya saya minta Mbak Ayu nih sebagai marketingnya deh, eksekutif marketingnya. Ayu mau kerja nggak sama Koko Lim? Mau Koko Lim, mau sebagai marketing ya, direktur marketing nih, mau gitu. Biar ikhlas, biar ridho. Koko bilang dong, yuk mohon maaf ya, gaji Ayu sebulan cuma 10 juta gitu loh. Kenapa Koko sampaikan? Biar timbul ridho. Paham nggak? Iya kan? Kalau cuma ikhlas, yang tahu cuma Ayu sama Allah. Iya, ikhlas nggak digaji segitu ya. Biar sama-sama ridho, tanya dong. Oke, 10 juta, deal Koko. Sudah ridho, biar ridho kan? Sama-sama ridho kan? Begitu Ayu mau kerja, Ayu pasang niat dong. Ya Allah, daripada saya jadi presenter nih, gitu. Umpamanya nih, ya kan? Bolak-balik, capek ah. Lebih baik saya jadi marketing nih Pak Koko Lim nih. Walaupun gaji cuma 10 juta sebulan, sudah ya Allah, saya mengharap ridho-Mu ya Allah. Sudah ikhlas karena Allah. Tapi pas Ayu udah kerja sama Koko Lim nih, sudah sebulan full, kerja yang bagus, pas gajian, yuk gajinya nih 5 juta. Ayu protes dong, kok 5 juta sih kok? Katanya 10 juta. Katanya 10 juta. Koko bilang, yuk kalau kerja yang ikhlas ya yuk. Nggak bisa. Oh, beda ya. Karena Ayu ikhlas, Ayu sudah ikhlas karena Allah. Tapi Ayu nggak ridho. Karena ridho bisa sama Allah, bisa sama manusia. Ayu ikhlas kepada Allah, tapi Ayu nggak ridho kepada Koko Lim. Karena tadi menjanjikan 10 juta, tiba-tiba kasih 5 juta. Kalau Ayu sudah nggak ridho, berarti Ayu terzolimi. Hati-hati loh, bahaya nih Koko loh. Doa orang terzolimi betul. Karena salah satu kata Rasulullah, doa ul mazlum mustajabah. Salah satu doa yang langsung dikabulkan oleh Allah, nggak ada hijab langsung. Salah satunya doa ul mazlum, doa orang yang terzolimi. Koko berarti penzolim nih, Ayu terzolimi. Kalau Koko sudah menzolimi orang, hidup Koko nggak bisa berkah, bahaya. Gitu. Itu perbedaan ikhlas sama ridho. Contoh lagi nih Ayu ya, Ayu bertamu nih, dimanapun saja. Di kamar mandi nih, Ayu ketika lagi cuci nih, bersih-bersih ya, Ayu pakai sabun mereka. Ayu pakai sabun yang tanpa izin kan, begitu selesai, Ayu bilang sama yang punya, Bu, tadi saya pakai sabunnya ya Bu ya, mohon keridoannya. Jangan bilang yang ikhlas ya Bu, yang ikhlas ya. Penyampaiannya. Betul, nggak boleh yang ikhlas. Bahasanya juga beda tapi ya. minta ridhonya. Baik. Itu perbedaan ikhlas sama ridho lah ya. Begitu Ayu. Oke, jadi artinya apa ya, dua hal yang berbeda tapi seringkali kita salah mengartikan. Betul, di kehidupan sedekah pun harus sehari-hari. ikhlas. Sedekah 1000 ikhlas. 10.000 tidak ikhlas. Lebih baik mana? 1000. Lebih baik 10.000 tapi ikhlas. Ya, iya sih. Ditambah tapi ikhlas. Makan geprek bensu juga harus ikhlas ya. Kena lagi kan saya. Nah, daripada saya kena terus nih. Iya. Ini waktunya pemirsa akan dimanjakan sama teman saya yang tadi barengan kita kok. Iya. Langsung aja ya, Arli punya informasi apa hari ini? Iya, apalagi kalau bukan digeprek bensu bagi berkah. Tapi abis yang satu ini yuk, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Risalah Ramadan Jak TV.